Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah minggu pada pagi hari dengan saya Kak Yona dan Bu Yosi. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan satu kali. Sama-sama ya. Sama-sama kita mau berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang ada di surga, terima kasih Bapak, Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita ibadah sekolah minggu bersama adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami semua untuk dapat berkumpul. Kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan berkati ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik bagaimana? Apakah sudah terberkati? Pastinya sudah dong ya. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus telah memberkati kita, Tuhan Yesus telah baik kepada kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Caranya, kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan itu tidak melulu mengenai uang, tetapi juga melalui kehadiran kita pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul, kemudian kita bersuka cita, kita bersemangat, kemudian selain itu, kita mengucap syukur, membaca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, itu merupakan juga persembahan kita kepada Tuhan. Nah, untuk memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Kita nyanyikan 2 kali ya. Kayak gerahan ya adik-adik ya. siap di
tanda yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu mengajarkan supaya kita tidak berhenti untuk memberitakan kasih kepada semua orang sesama kita. Jadi adik-adik jangan berhenti untuk bekerja atau memberitakan kasih atau kabar baik kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh pelayan firman. Sebelum itu, mari kita menyambutnya dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kita nyanyikan 2 kali ya. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa, Kau telah membimbing kami melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kita supaya siap mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan berkati bagi pelayan firman, urapi mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mendengar firman Tuhan. Baru pulang sekolah, rumah kotor, nggak ada orang, bosan banget sih. Mana cucian piring juga banyak, belum ngepel, nggak ada makanan. Bosan. Kemana semua sih nih orang-orang? Mama kemana ya? Apa kemana? Kok aku ditinggal di rumah sendirian? Nyebelin. Dewi, Masuk. Duh, kenapa wajahmu cemberut gitu? Kamu nggak suka aku datang ke sini? Sebel tau nggak? Sebel sama aku? Bukan. Oh, sebel kenapa? Aku sebel tau nggak? Masa aku pulang sekolah udah nggak ada orang? Terus harusnya kalau nggak ada orang itu ya harusnya itu rumah udah bersih, nggak usah lah aku dikasih pesan disuruh nyapu, disuruh cuci piring, mana kotor semua lagi. Oh, jadi kamu sebel karena waktu pulang mama papa nggak ada. Oh, Bukannya ditinggalin makanan, ditinggalin kotoran. Oh, terus mama papa nyuruh kamu untuk bersih-bersih. Ada tugas buat kamu. Udah ditinggal ada tugas lagi. Oh. Lama lagi ninggalnya, nggak tahu berapa hari. Oh. Sebel gitu. Pengennya kalau ditinggal nggak ada tugas gitu. Males-malesan, main game. Bisa nonton sepuasnya, nonton YouTube gitu. Oh, teman-teman di rumah pasti pengen kayak gitu juga ya.
kalau mama papa nggak ada, terus nggak pengen ditinggali tugas apa-apa ya? Oh, aku tahu sekarang. Tapi kan sebenarnya mama papa kasih tugas kayak gitu kan supaya rumahnya bersih. Emang mau Dewi tinggal di rumah yang kotor, terus cucian piringnya banyak, kan jadi bau rumahnya. Emang mau kayak gitu? Kan aku capek. Habis dari sekolah aku capek. Coba lihat tuh, bersih gini, habis disapu, enak nggak lihatnya? Iya sih. Nyaman kan? Iya sih. Mungkin mama sama papa tadi pagi itu nggak sempat mengerjakannya. Mungkin mama sama papa buru-buru harus pergi karena ada urusan penting. Ya kan? Iya sih. Nah, aku kesini tadi itu mau cerita loh. Apa ceritanya apa? Ceritanya itu kurang lebih sama yang kamu alami sekarang. Oh ya? Iya. Aku dapat cerita ini dari guru sekolah minggu. Coba sih aku pengen dengar ceritanya tentang Ceritanya di Alkitab ini itu tentang orang-orang yang juga ditinggal dan diberi tugas sama tanggung jawab. Mau tahu nggak? Aku ada loh videonya. Ini. Mana? Nih. Tuh. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, itu loh ceritanya. Murid-muridnya Tuhan Yesus, ke-11 muridnya Tuhan Yesus kan, diminta Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil dan kabar sukacita ke seluruh dunia. Tuhan Yesusnya juga pergi, naik, terangkat ke surga. Tapi kan diberi tugas juga. Sama kayak Dewi, mama papa pergi tuh, nggak tahu kemana, mungkin ke rumah saudara. Terus Dewi diminta untuk bersih-bersih, berarti kan diminta untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas tanggung jawabnya Dewi itu kan nggak berat, cuma suruh bersih-bersih, nyapu. Tapi sedangkan tugas dan tanggung jawabnya para murid itu berat, harus memberitakan Injil dan kabar sukacita. Tapi yang kamu tahu Dewi, mereka itu nggak mengeluh loh. Ya? Gitu. Kok kayak aku ya? Mereka melakukannya dengan sukacita. Gak terpaksa? Enggak terpaksa. Karena murid-muridnya Tuhan Yesus itu mengasihi Tuhan Yesus. Kayak yang di ayat ini loh. Coba baca ya. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, jadi barang siapa yang melakukan tugasnya ya, perintahnya Tuhan Yesus, berarti dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus gitu. Mereka melaksanakan tugas itu dengan sukacita. Mereka memberitakan Injil. Buktinya apa? Kita sekarang akhirnya mengenal Injil berkat murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka melakukannya tidak sambil ngomel-ngomel, ya kan? Nggak sambil ngomel-ngomel. Itulah kenapa mereka bisa melakukannya dengan baik. Karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Dewi sekarang mengasihi papa mama nggak? Iya sih. Nah, kalau mengasihi papa mama berarti lakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oh gitu. Oke. Baiklah. Ya udah deh. Dadah, aku mau lanjut cuci piring dulu ya. Kamu lanjutin ya bersih-bersihnya, nanti kalau sudah selesai telepon aku ya, aku main lagi ke sini. Oke, dadah, aku pulang dadah. dulu ya. Dadah. Hati-hati ya. Ya. Nah, teman-teman di rumah, kita sudah saksikan nih cerita barusan yang mengisahkan bahwa Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada murid-muridnya
sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tugasnya apa? Yaitu memberitakan Injil dan memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau tugas itu tidak hanya diberikan kepada para murid saja, tetapi juga buat kita, murid-muridnya Tuhan Yesus sekarang. Yaitu apa? Kita harus memberitakan Injil dan kabar sukacita kepada seluruh dunia ini. Loh, seluruh dunia itu kan besar. Terus gimana dong? Nah, kita memberitakan Injil dan kabar sukacita mulailah dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Caranya gimana sih memberitakan Injil itu? Memberitakan Injil dan kabar sukacita itu dimulai dari bagaimana cara kita hidup. Mulai dari kehidupan kita juga harus mencerminkan dan meneladani Tuhan Yesus. Mulai dari perkataan kita, sikap kita, itu semuanya harus meneladani Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kita. Teman-teman siap memberitakan Injil dan kabar sukacita? Mulai hari ini dan seterusnya? Siap? Coba. Yang siap berarti kita akan berdoa kali ini. Oke? Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesusku yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus memberitakan Injil dan kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, tolong ajari kami agar kami bisa memiliki sikap hidup seperti Engkau, perkataan yang baik juga seperti Engkau ya Tuhan, agar orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Ajari kami untuk kami bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, karena kami benar-benar mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gimana tadi firman Tuhannya? Semoga adik-adik dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Oke? Nah, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita siapkan. Mari kita bangkit berdiri adik-adik ya. Kita pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan, kita akan mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menyanyikannya, memberikan persembahan dengan menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, ku tinggikan
adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa, Kau telah membimbing kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya ini Bapa, ibadah sekolah minggu ini Bapa. Kami berdoa, kami telah mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan yang telah kami berikan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Kami juga berdoa setelah ini Bapak, setelah ibadah ini, adik-adik yang mungkin di rumah akan melakukan aktivitasnya masing-masing Bapak, kiranya Tuhan selalu berkati dan lindungi mereka. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa dari pelayan firman tadi, semoga adik-adik dapat melakukannya dapat kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa membaca Alkitab, jangan lupa untuk bersyukur, dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, selamat hari Minggu.